Saya Dewi Anggraini, merupakan salah satu dosen dari program studi statistika Fakultas MIPA Universitas Lambung Mangkurat. Saat ini kebetulan saya diamanahi untuk tahun kedua menjabat sebagai koordinator program studi statistika MIPA ULM sekaligus ketua jurusan program studi statistika. Jadi ketua jurusan statistika itu sekaligus koordinator program studi statistika. Jadi saya sudah bekerja kurang lebih 20 tahun dan saat ini home base saya memang di program studi statistika. Kenapa kami memilih MyEdusolve? Karena ini berawal dari mahasiswa kami yang pernah mengikuti magang independen ya, MSIB seperti itu. Namanya MSIB, magang bersertifikat ya, studi independen bersertifikat di MyEdusolve. Dan kami melihat dia juga saat magang tersebut kegiatannya itu sangat relevan dengan program studi statistika dan dia juga dibekali dengan uji kompetensi juga kalau saat itu sertifikasi juga. Nah, makanya saat kita mencoba mencari mencari tempat di mana kita bisa menimba ilmu, mengikuti pelatihannya dan juga sertifikasinya, maka kita ingat bahwa mahasiswa kita pernah di MyEdusolve. Lalu dosen yang menjadi PIC kegiatan sertifikasi dosen ini mencari tahu lebih lanjut ke MyEdusolve melalui kemarin Ibu Huja ya PIC-nya. Sehingga dengan waktu yang sudah kita sesuaikan dan kita sepakati, kemarin kita laksanakan secara online. Karena itu. Dan juga mengikuti aturan finansial yang memang sudah dialokasikan seperti itu. Jadi menyesuaikan segala sesuatu ini. Kalau di kita biasanya memang segala sesuatunya selalu dikoordinasikan ya Mbak. Jadi saat PIC sudah menghubungi MyEdusolve, kemudian ada beberapa skema waktu itu ya, ada juga yang offline atau online modenya gitu kan, ada penawaran seperti itu. Kita juga menyesuaikan budgetingnya, lalu kita diskusikan bersama, termasuk juga kelas untuk sertifikasinya mau yang associate, mau yang advance atau expert gitu ya, expert. Jadi kemarin kita juga ada tesnya di awal kan, tes scoring untuk pengetahuan Excel seperti apa. Nah, karena kemarin dari kita itu jumlah dosennya kurang lebih ada 14 orang, termasuk ditambah dengan mahasiswa dan staf ya, jadi kemarin totalnya sekitar 20-an orang, itu kebanyakan jatuhnya di associate, maka kita semua sepakat untuk mengambil yang associate. Dari segi proses sih kemarin cukup jelas ya Mbak, karena kita ada forum komunikasi juga menggunakan WhatsApp group, sehingga segala sesuatu yang mungkin menjadi kendala dalam proses persiapan maupun tahapan ujian itu bisa teratasi dengan baik. Kita juga diberikan arahan, panduan ya berupa mungkin informasi yang sudah di-share kemarin juga sama Mbak Rara juga ya di WAG, gimana cara buat akun, kemudian juga aplikasi yang digunakan untuk latihan dan sebagainya, itu sangat membantu untuk proses persiapan maupun ujian. Jadi untuk tantangan sih tidak terlalu signifikan ya, mungkin hanya beberapa hal yang itu sifatnya teknis kecil yang mungkin kita nggak paham yang mana yang harus dikerjakan dulu seperti itu. Jadi ada beberapa teknis kecil saja waktu itu yang menjadi mungkin masalah, tapi sudah ditangani dengan adanya forum komunikasi tadi melalui WhatsApp. Tentu saja yang pertama, setelah kita banyak belajar juga ya, walaupun mungkin kita tahu Excel, tetapi ternyata ada sesuatu yang mungkin kita terlewat. Bisa jadi itu adalah kita tahu bahwa itu langkah basicnya loh seperti ini. Kita harus tahu letaknya di sini ternyata. Kadang kan kita cuman gunain, kadang untuk secara spesifik kita bisa jadi belum tahu secara spesifik. Sehingga kemarin dari segi latihan kita juga banyak tahu
dasar-dasar tentunya, karena ini associate juga, jadi memang mengetahui basic dari penggunaan Excel itu sendiri dalam hal manajemen workbook, worksheet, kemudian juga bagaimana kita menggunakan formula sederhana untuk bisa menyajikan ringkasan statistik gitu ya, kemudian bagaimana memanage gambar, nah, seperti itu. Jadi dari dosen pun ada banyak peningkatan pengetahuan. Mungkin ada juga yang biasa cara cepat gitu ya, cara cepat, tapi waktu pelatihan atau waktu latihan itu ada langkah-langkah dasar yang kita harus berproses seperti itu. Jadi ini menambah apa ya, informasi saja bahwa ada cara dasar dan mungkin juga ada cara cepatnya seperti itu. Nah, kemudian juga dari segi mahasiswa, ini akan membantu mereka ke depan, terutama dalam proses analisis data, di mana Excel itu menjadi platform dasar untuk basis data sih, seperti itu. Kalau untuk sertifikasi memang kita dituntut ya Mbak, setiap tahun ada peningkatan kompetensi dari dosen maupun juga mahasiswa atau staff. Nah, sehingga sertifikasi yang kita ikuti ini akan menambah nilai capaian indeks kinerja utama universitas, terutama di bidang sumber daya manusianya. Karena sumber daya manusianya di universitas itu ada dosen, ada staf kependidikan juga, serta mahasiswa. Dan untuk akreditasi juga ini sangat memberikan nilai positif, kontribusi positif, terutama bagi mahasiswa. Jadi diharapkan alumni-alumni dari program studi statistika itu sudah mempunyai bekal sertifikasi dan akan menunjang nantinya ketika mereka mencari pekerjaan. Jadi harapannya tidak hanya membekali untuk dosen, staf kependidikan juga, dan terutama untuk luaran atau lulusan alumni lulusan dari program studi statistika ke depan yang saat ini masih menjadi mahasiswa. Pesan saya kepada mereka yang memang belum pernah mengikuti sertifikasi, terutama untuk yang Microsoft Office, Excel ya 2019, Associate Microsoft Excel 2019, itu sangat bermanfaat sekali ketika kita mengikuti kegiatan ini. Kita juga diberikan bekal ilmu pengetahuan, bahkan mungkin bagi yang belum tahu sama sekali itu tidak ada salahnya untuk mencoba, karena di sini akan dipandu dari hal yang dasar, dari pengenalan Excel tentu saja ya, Excel itu seperti apa, terdiri dari apa, baris dan kolom, itu sangat basic, dan juga ke tahap yang lebih lanjutnya ya. Jadi termasuk dengan memanage worksheet, workbook tadi, table seperti apa, grafik seperti apa, menggunakan formulasi dengan video-video tutorial yang tentu saja sangat jelas dan menarik. Dan kita juga diberikan waktu untuk latihan, diberikan kisi-kisi juga bagaimana cara menjawab latihan tersebut ya, sehingga ketika kita melakukan kesalahan ataupun mungkin belum tahu caranya, kita bisa mengikuti tadi prosedur atau teknik-teknik yang sudah diberikan atau hint-hint yang diberikan oleh video tutorial yang sudah disertakan pada saat proses pelatihan tersebut. Jadi pembelajarannya online secara sendiri, sehingga kecepatan pembelajaran juga bisa disesuaikan oleh kita masing-masing. Nah, gitu. Sehingga ini juga akan memberikan fleksibilitas terhadap mereka yang mungkin para pekerja yang ya tentu saja sibuk ya dengan pekerjaannya, tetapi di waktu senggang mereka bisa memanfaatkan waktu tersebut untuk belajar sendiri secara fleksibel waktunya, dan juga bisa meningkatkan ilmu pengetahuan di waktu senggang seperti itu. Sehingga dengan setelah pembelajaran kita akan diberikan soal ujian ke uji kompetensi, dan kita mendapatkan skor juga di situ secara langsung, sehingga tanpa menunggu lagi ya kita udah tahu berapa skor kompetensi kita dan dinyatakan lulus uji kompetensi ketika sudah mencapai band score yang udah ditetapkan, yaitu kemarin 700 dari 1000 poin. Nah, dengan adanya sertifikat itu paling tidak kita bisa mendapatkan value sendiri
terutama bagi kita juga di dunia pekerjaan untuk memberikan em, seperti menunjukkan bagaimana kompetensi kita di bidang tersebut karena adanya sertifikasi tadi. Jadi bukan sekedar pelatihan saja, tetapi juga ada bukti kompetensi kita secara official atau secara resmi.